Pada kali ini, kita akan belajar tentang VLAN. Sebelum itu, misalnya di sini ada sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Misalnya di sini pada divisi pertama atau yang paling atas ini, kita beri warna dulu dan kita beri nama ini itu divisi engineering. Yang kedua yaitu programming dan yang di bawah itu adalah marketing. Di sini misalnya divisi engineering itu adalah VLAN 10, programming itu VLAN 20, dan marketing itu VLAN 30. Lalu di sini untuk IP di engineering itu misalnya 192.168.10.0/24. Programming itu sama tetapi akhirnya 20 dan marketing itu sama tetapi akhirnya 30. Dapat kita lihat bahwa ini semua itu berbeda networknya ya. Divisi pertama 10, kedua 20, dan ketiga 30. Masing-masing PC di tiap divisi akan terhubung pada switch. Ya, selanjutnya misalkan di sini untuk bandwidth dari VLAN 10 itu 10 MB. VLAN 20 karena dia itu programming jadi membutuhkan kecepatan internet yang tinggi, kita beri 20 Mbps. Terakhir untuk marketing karena dia itu untuk promosi jadi kita beri 30 Mbps. Itulah VLAN mengapa dibutuhkan, karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah dikonfigurasi, tentunya baru kita bisa memanajemen VLAN tersebut. Fungsi VLAN itu ada dua. Yang pertama untuk memanajemen, yang kedua itu untuk memecah broadcast domain. Diingatkan kembali bahwa broadcast domain itu adalah mengirimkan semua paket ARP pada semua device yang terhubung. Jadi fungsinya VLAN itu untuk memecah broadcast domainnya. Sebagai contoh, misalnya di sini PC 1 ingin mengirimkan paket data kepada PC 2. Nanti PC 1 akan mengirimkan terlebih dahulu pada switch dan nanti dari switch akan dikirimkan pada PC 2 dan PC 3 untuk memproses broadcast. Tetapi paket tersebut tidak akan dikirimkan pada divisi programming karena disitulah sudah beda domainnya. Begitu untuk fungsi VLAN. Dilihat secara fisikal, switch itu hanya satu, tetapi secara aslinya atau logikanya, ada itu ada 3 yang tentunya terhubung ke divisi 2 dan 3. Begitulah untuk fungsi VLAN. Oke, di sini langsung saja kita buat topologinya. Nah, di sini langsung saja tambahkan satu switch, juga beberapa PC. Nah, cara cepat menambahkan PC itu yaitu dengan kalian klik kontrol lalu pada PC-nya. Nah, ini perhatikan pada kabel ya. Saya klik kontrol lalu kabelnya dan ini sambung-sambungkan saja. Nah, ini ya teman-teman. Ya, langsung saja kita sambung-sambungkan. Nah, untuk menyambung-nyambungkannya ini harus sesuai ya, agar nanti itu berurutan si FA-nya. Selanjutnya di sini akan diberi warna sebagai penanda VLAN-nya. Misalnya ini kita beri warna itu coklat. Nah, ini itu untuk VLAN 10 misalnya di sini dan untuk VLAN 20 itu misalnya di sebelah sini. Lalu ini X. Nah, kita selanjutnya akan kita beri nama. Ini misalnya itu VLAN 10 dengan nama engineering dan VLAN 20 itu dengan nama programming. Lalu masukkan IP-nya.
yaitu misalnya 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 juga sama, tetapi ini tuh titik 20. Oke, sudah. Lalu langsung saja ke ininya, kita rapi-rapikan dulu sebelum kita masuk ke konfigurasi pada tiap PC-nya. Bukan konfigurasi, maaf. Sebelum kita memasukkan daftar-daftar IP pada tiap-tiap PC-nya. Di sini kan saya pakai VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ini tuh tidak harus VLAN 10 dan 20 ya, teman-teman. Karena VLAN sendiri itu mempunyai range-nya tersendiri. Range-nya itu dari 1 sampai 496. Jadi itu adalah range VLAN yang bisa dipakai. Jadi dari 1 sampai 496. Selanjutnya, ini di sini langsung saja kita akan memasukkan IP pada tiap PC-nya. Misalnya ini pada PC yang pertama, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dan enter untuk subnet masknya. Lakukan pada hal yang sama pada PC 2 dan PC 3. Dengan akhirannya itu pasti titik 2 untuk PC 2 dan titik 3 untuk PC 3. Setelah selesai yang pada VLAN 10, kita lanjut ke VLAN yang 20. Ini kita isi IP-nya itu 192.168.20.1. Nah, lakukan hal yang sama juga pada PC selanjutnya dengan akhiran yang sama yaitu 2 dan 3. Nah, ini sudah ya diberi VLAN pada tiap-tiap PC-nya. Langsung saja kita coba untuk mengirimkan paket sesama VLAN dulu, misalnya dari PC 0 ke PC 1 dan itu sudah successful. Lalu dari PC yang di VLAN 20 juga successful. Selanjutnya kita akan konfigurasikan VLAN di switch. Kita masuk pada tab CLI. Nah, ini kita masukkan perintah itu enable. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau misalkan untuk mengkonfigurasi itu pasti harus masuk pada global configuration. Jadi ini masukkan perintah conft lalu ketikkan VLAN 10 karena kita akan membuat VLAN dan beri nama programming. Kita exit, lalu kita cek apakah sudah ada VLAN-nya dengan do show VLAN brief. Dan ini sudah ada ya VLAN-nya, VLAN 10 dan dengan nama programming. Nah, selanjutnya di sini tuh kan ada VLAN 1 dan dengan nama default. Nah, ini tuh memang sudah VLAN defaultnya ya teman-teman. Jadi semua port, semua FA yang terhubung di sini itu akan masuk pada VLAN 1 dulu karena itu memang udah defaultnya dari sananya. Nah, ini tuh sama. Nah, ini tuh udah ya. Oke, selanjutnya kita lihat di VLAN 10 ini FA berapa saja yang terhubung, ports berapa saja yang terhubung. Jadi itu ada ports FA 0/1 sampai 0/3. Nah, ini kita masukkan dulu FA 01-nya dengan perintah interface FA 0/1. Mohon maaf ini saya salah, harusnya tidak pakai S. Langsung enter, lalu switch port. Nah, itu cara cepatnya teman-teman masukkan switch lalu tab di keyboard, pasti nanti akan langsung switch port mode akses gitu. MO tab, nanti mode ACC nanti pasti akan dilengkapi.
Lalu switch port akses VLAN 10, ini exit, langsung kita cek do show VLAN brief, dan di sini itu ada ya teman-teman port FA0/1 sudah masuk di VLAN 10, yaitu VLAN engineering. Selanjutnya kita juga akan memasukkan FA0/2 dan FA0/3. Nah ini ya teman-teman sudah masuk untuk FA0/1 nya. Langsung saja ini diketikkan interface. Nah cara cepatnya itu dengan range FA0/2 sampai 3. Itu tuh untuk cepat ya teman-teman, dan apabila berurutan. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Selanjutnya exit, dan kita lihat apakah sudah ada atau belum dengan perintah do show VLAN brief. Nah ini sudah ada ya teman-teman, di VLAN 10 itu di engineering sudah masuk semuanya. Selanjutnya di VLAN 20 ini kita lihat port berapa saja yang terhubung, yaitu dari port 3 sampai port 4 sampai 6. Langsung saja kita masukkan perintahnya to interface range FA0/4 sampai 6. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah ini tuh karena kita belum bikin VLAN 20 nya, pasti akan muncul perintah seperti ini. Maka kita harus membuat VLAN 20 nya terlebih dahulu, yaitu VLAN kita exit dulu, lalu config dan VLAN 20, lalu beri nama programming, exit, lalu masukkan interface range FA0/4 sampai 6. Langsung switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Lalu exit, dan kita akan cek ya dengan do show VLAN brief. Nah ini sudah ada ya teman-teman, di VLAN 20 programming ini sudah ada FA0/4, 5, dan 6, dan di VLAN 10 engineering sudah ada VLAN 1, 2, sudah ada port 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita akan, sebelum mengirimkan paket, kita akan cek terlebih dahulu apakah ada MAC address table yang terdaftar di switch-nya. Kita buka switch-nya, lalu ke tab CLI dan masukkan perintah. Oh ya teman-teman, ini kita harus exit dulu. Jadi untuk mengecek MAC address itu hanya ada dapat dicek itu pada mode user. Ya, tuh ini kalau misalkan di mode global configuration dia akan seperti ini. Paling ini exit, lalu kita masukkan perintah show MAC address table. Ini saya pakai tab juga ya teman-teman, soalnya takut salah. Nah ini tuh berarti belum ada MAC address yang terdaftar, karena di sininya itu masih spasi gini, atau belum ada ya teman-teman. Jadi langsung saja kita akan cek dulu di PC 0 apakah ada MAC address yang terdaftar. Nah ini ada ya. Nah untuk mengeceknya itu dengan ARP-A, dan untuk menghapusnya dengan ARP-D. Kita cek juga pada PC 1 ini, yaitu ARP-A ada, maka ARP-D untuk menghapusnya. Kita cek juga di PC 2 apakah ada ARP-A. Nah berarti ini tidak ada ya teman-teman, berarti belum ada yang mencoba untuk berkomunikasi dengan PC 2. Oke, kita masuk pada tab simulation. Ini saya perbesar dulu takutnya tidak terlihat.
Langsung saja kita mencoba mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Nah ini itu pasti dia akan mengirimkan paket ARP teman-teman. Kita klik next ini, dan itu dari PC 0 akan dikirimkan ke switch mengirimkan paket ARP. Kita selanjutnya lagi, nanti dari switch akan dikirimkan ke PC 1 dan PC 2. Nah ini tuh karena PC 2 bukan tujuannya, maka dia akan menolak. Nah karena PC 1 ini yang dituju, maka dia itu akan menerimanya. Ini PC 1 akan membalas ke switch, dan dari switch akan dikembalikan ke PC 0. Lalu nanti dari PC 0 akan dikirimkan ke switch itu dengan paket ICMP. Nah selanjutnya lagi dari switch akan mengirimkan paket ICMP ke PC 1. PC 1 membalas lewat switch, dan nanti dari switch akan disampaikan ke PC 0. Dan sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan membuat topologi dua ruangan atau ruangan kedua ya. Topologinya itu tidak berbeda jauh dengan yang ini. Itu kita akan tambahkan satu switch, dan kita akan tambahkan beberapa PC sama seperti di ruangan 1. Ini untuk cepat ini tidak lupa memencet CTRL ya teman-teman, jadi tidak akan memakan waktu lama. Kabel juga sama, bisa memencet CTRL lalu disambung-sambungkan, itu akan sangat amat menghemat waktu daripada mengambil satu-satu. Setelah selesai menyambungkan, tidak lupa untuk kita beri warna untuk sebagai tanda ini ya, tanda perbedaan gitu. Ini untuk ruangan 1 seperti itu, lalu ini untuk di VLAN 10 pada ruangan kedua. Warnanya itu coklat ya teman-teman. Ini VLAN 10 pada ruangan 2, dan ini VLAN 20 pada ruangan kedua. Belum saya beri nama di sininya. Ini kita hapus dulu karena kurang rapih ya menurut saya. Kita tambahkan lagi. Oke, ini kan sudah selesai. Tinggal kita beri cover untuk keluarnya dengan warna yang berbeda agar sebagai pembeda gitu ya dari ruangan 1 dan ruangan 2. Ini sudah. Maka selanjutnya kita tinggal memberi nama. Ini sudah dirapikan dulu. Maka selanjutnya kita nama di ininya, di tiap-tiap bagiannya. Misalnya ini itu kita akan memberi IP dulu ya, yaitu 192.168.10.0/24 sama seperti di ruangan 1. Lalu yang VLAN 20 juga sama, yaitu 192.168.20.0/24 sama seperti di ruangan yang pertama. Lalu ini di bawahnya diberi nama yaitu VLAN 10. Ini namanya VLAN 10 saja ya teman-teman, supaya beda seperti yang di ruangan pertama. Jika di ruangan pertama itu VLAN 10 dengan nama engineering, nah maka di ruangan kedua VLAN 10 itu namanya ya VLAN 10. Lalu sebelahnya itu VLAN 20 dengan nama VLAN 20. Ini dirapikan kembali. Setelah selesai untuk memberi IP dan nama di sininya, langsung saja kita masukkan IP tersebut pada tiap-tiap PC-nya. Ini saya lakukan dulu pada VLAN 10, yaitu
yaitu 192.168.10.4. Ini itu 4 karena lanjutan dari ruangan yang pertama. Lakukan hal yang sama pada PC-PC selanjutnya. Misalnya kan tadi 4, maka PC selanjutnya itu 5 dan 6. Setelah VLAN 10 selesai, kita lanjut ke VLAN 20 dengan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.20.4. Ini sama ya karena melanjutkan dari ruangan yang ke pertama tadi. Jika pada PC pertama itu akhirannya 4, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan 5 dan 6. Tidak lupa ya teman-teman untuk menambahkan kabel pada switch di ruangan pertama dan switch ruangan kedua. Ini tuh gunanya tentunya untuk berkomunikasi sama VLAN dulu ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk topologi dua ruangan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar terang. Terang atau mode terang itu adalah sebuah fitur jaringan yang memungkinkan beberapa VLAN untuk melewati satu port fisik pada switch atau router. Jadi singkatnya itu, dia itu akan menghubungkan switch 1 yang di ruangan 1 dan switch 2 yang ada di ruangan 2. Jadi itu bakal memungkinkan mereka untuk komunikasi antara perangkat di VLAN yang berbeda. Nah, caranya seperti apa? Tapi sebelum kita ke mode terang, kita akan memasukkan port-port yang ada di ruangan 2. Ini kita masuk pada CLI, lalu enable, lalu conft. Di sini kita akan buat dulu untuk VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dengan nama VLAN 10 juga, agar tidak ribet ya teman-teman. Jadi namanya tetap sama. Name VLAN 10. Setelah itu kita exit, lalu kita bikin untuk VLAN 20 dan beri nama VLAN 20. Lalu setelah itu kita akan masukkan perintah exit dan kita akan melihat VLAN tersebut dengan do show VLAN brief. Lalu kita akan memasukkan ports yang terhubung pada VLAN 10 dan VLAN 20. Kita akan masukkan ports yang terhubung pada VLAN 10 dulu, yaitu misalnya di sini ada FA0/1 sampai FA0/3. Lalu setelah itu kita masuk pada tab CLI lagi dan kita akan menggunakan range ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja int range FA0/1 sampai 3. Enter. Setelah selesai, langsung saja kita masukkan perintah switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Nah, ini berarti VLAN 10 sudah ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai, langsung saja kita ke yang VLAN 20. Kita akan cek dulu port berapa saja yang terhubung pada VLAN 20. Kita exit dulu ini. Nah, kita lihat dulu. Ini tuh ada FA0/4
sampai EVA 0/6. Setelah itu kita masuk lagi pada CLI. Kita akan masukkan perintah yaitu interface range EVA 0/4 sampai 6. Setelah selesai, kita enter saja. Setelah itu, kita akan memasukkan perintah switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Setelah selesai memasukkan port tersebut pada VLAN-nya, kita akan exit, lalu kita akan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, kalau FA 0/1, 2, dan 3 itu masuk pada VLAN 10, dan FA 0/4, 5, dan 6 itu masuk pada VLAN 20. Setelah itu kita akan masuk ke mode terangnya, tapi sebelum itu kita harus lihat dulu interface berapa yang terhubung pada switch. Nah, ini misalnya di ruangan pertama itu kabel yang nyambung atau interface-nya itu FA 0/7 ya teman-teman. Jadi kita nanti akan mengkonfigurasikannya yaitu interface FA 0/7. Ini kita akan masuk dulu pada mode global configuration dengan perintah conf t. Lalu setelah itu kita akan masuk pada interface FA 0/7 nya. Nah, setelah masuk kita akan masukkan perintah switch port mode terang. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah dia itu statusnya sudah mode terang apa belum dengan perintah do show interface terang, atau bisa disingkat dengan do show INTTR ya teman-teman, supaya enggak terlalu panjang. Nah, ini tuh sudah ada ya teman-teman. Ini tuh di FA 0/7 modenya itu sudah on dan statusnya sudah trunking, yang artinya si mode terang ini sudah kita nyalakan di switch ruangan pertama. Setelah itu kita keluar dulu, lalu kita akan masuk ke switch di ruangan yang kedua dengan memasukkan perintah yang sama. Nah, karena di switch yang kedua ini juga sama untuk kabel yang menyambungnya itu FA 0/7, jadi langsung saja kita masukkan perintah interface FA 0/7, lalu switch port mode terang, dan kita cek apakah sudah nyala dengan perintah do show INTTR, dan ini sudah ada ya teman-teman, modenya sudah on dan statusnya sudah trunking, berarti sudah nyala ya. Lalu kita keluar dulu. Nah, ini kita akan mencoba ya. Di sini saya delete dulu. Kita akan mencoba berkomunikasi sesama VLAN antar ruangan. Ini misalnya di VLAN 10 ruangan 1 ke VLAN 10 ruangan yang kedua. Ini itu in progress ya teman-teman. Nah, ini pun masih tetap in progress. Ini itu bisa jadi karena dia itu masih masuk pada tab simulation ya teman-teman. Nah, ini kita coba lagi dari VLAN 10 di ruangan 1 ke VLAN 10 di ruangan 2. Ini itu pasti akan in progress lagi karena kita itu masih masuk pada jendela simulation, belum ke real time. Jadi kalau simulation itu jelas-jelas kita harus next sendiri ya teman-teman. Kalau real time itu dia pasti bakal langsung keluar gitu. Nah, ini kita coba lagi, tapi kita ini delete dulu, lalu kita masuk pada real time dan kita coba untuk kirim. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi itulah kuncinya. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan belajar ping antar VLAN ya.
Nah ini itu kita nanti akan mencobanya dari VLAN 10 di ruangan 1 ke VLAN 10 di ruangan 2. Ini saya perbesar dulu. Oh ya, kita masuk ke tab simulation ya teman-teman. Ini saya atur-atur dulu, takutnya nanti nggak kelihatan. Ini juga digeser. Nah oke, langsung saja kita mengirimkan paket, misalnya dari PC 0 ke PC 6. Nah ini tuh dia akan langsung mengirimkan paket ICMP ya, karena mereka itu kan udah kenalan gitu, jadi mereka nggak akan mengirimkan paket ARP. Makanya ini kita delete dulu, kita ulang ya. Misalnya dari PC 1 ke PC 7. Nah ini dia itu pasti akan mengirimkan paket ARP karena dia itu belum kenalan ya teman-teman. Nah langsung saja kita next. Nah ini tuh dari PC 1 mengirim ke switch, lalu next ini nanti dari switch di ruangan 1 dia akan ke switch ruangan 2 dan dikirimkan ke VLAN 10 di ruangan 1. Nah ini tuh jelas-jelas mereka akan X ya teman-teman, karena mereka itu bukan IP yang dituju, karena yang ditujunya itu ada di PC 7 di ruangan 2 VLAN 10. Nah ya ini juga di switch dia sudah ada nih pesannya, nanti dia tuh akan mengirimkan ke PC 7. Langsung saja next. Nah ini ya teman-teman, di ruangan 2 ini dia itu akan dikirimkan ke semua PC yang ada di VLAN 10. Cuman tentunya pasti nanti PC 6 dan PC 8 itu akan X ya, karena mereka itu bukan IP yang dituju. Seperti itu. Langsung saja kita next. Nah ini nanti si PC 7 ini akan membalas ke switch, lalu nanti dari switch akan dikirimkan ke switch ruangan 1 dan kita next. Ini nanti di switch ruangan 1 akan dikirim ke PC 1, lalu dia akan balik lagi mengirimkan paket ICMP ke switch di ruangan 1 dan nanti dikirimkan ke switch ruangan 2, dan di ruangan 2 akan dikirimkan ke PC 7, lalu PC 7 akan ke switch, nanti dari switch ke switch lagi dan akan ke PC lagi. Tentunya ini sudah successful ya teman-teman, dan itu tandanya kita sudah berhasil. Langsung sini saya ke real time kan dulu. Ini kita geser dulu juga ya teman-teman. Nah next ini akan mencoba dari VLAN 20 ke VLAN 20 juga. Ini itu dia successful ya teman-teman. Dia juga akan successful begitu. Selanjutnya ini kita delete dulu ya. Ini selanjutnya juga dari PC di VLAN 20 ke VLAN 20 juga, dia itu akan successful teman-teman. Oke, jadi ini udah sama-sama successful ya. Jadi ping antar VLAN kita itu berhasil, karena tadi di ruangan 1 dari VLAN 10 ke VLAN 10 di ruangan 2 itu sudah successful. Begitupun dari VLAN 20 ruangan 1 ke VLAN 20 ruangan 2 itu sudah successful juga. Maka itu tandanya kita sudah berhasil ping antar VLAN. Langsung saja kita ke materi berikutnya. Nah oke. Ini pada kali ini kita kan belajar tentang lower trunk ya teman-teman. Nah karena sebelumnya kita udah belajar trunk, kali ini kita akan belajar tentang lower trunknya. Ini kita langsung masuk pada switch yang di ruangan pertama. Lalu ini kita masukkan perintahnya yaitu enable lalu conft. Dan ini kita akan melihat trunknya dulu, yaitu dengan perintah show interface trunk. Setelah memasukkan perintahnya, kita langsung saja akan enter ya teman-teman. Nah ini tuh ternyata invalid command ya teman-teman. Ini kita berarti harus keluar dari mode global configuration-nya dulu ini. Langsung saja kita exit dan kita masukkan perintahnya lagi.
perintahnya itu yang show interface trunk ya teman-teman. Nah ini itu jangan lupa untuk di enter. Nah ini sudah ada ya di show interface trunknya, dan ini tuh ada di yang bagian tengah yang plans allowed on trunk ya, ini tuh di port FA0/7. Ini itu VLAN berapa saja yang diperbolehkan untuk melewati si port FA0/7 ini. Nah ini itu defaultnya itu VLAN 1 sampai 1005 ya teman-teman. Jadi VLAN 1 sampai 1005 ini bisa melewati port FA0/7. Nah lalu yang di bawahnya ini ada yang VLAN allowed and active in management domain. Ini dia itu menunjukkan kayak VLAN berapa saja yang sudah melewati port FA0/7 ini. Nah ini tuh di sini kan sudah ada VLAN 1, 10 dan 20 yang tadi itu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan mengatur VLAN berapa saja yang diperbolehkan untuk melewati port FA0/7. Caranya itu kita akan masuk dulu pada interface FA0/7 nya. Nah ini langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu switch port trunk allowed VLAN 10,20. Jadi nanti yang diperbolehkan itu VLAN 10 dan 20 begitu. Langsung saja di enter lalu exit lagi ya teman-teman. Dengan perintah do show VLAN brief ya. Lalu do show interface trunk. Nah ini sudah berubah ya teman-teman. Untuk yang boleh dilaluinya itu VLAN 10 dan VLAN 20 begitu ya. Nah segitu dulu video untuk VLAN dan trunking di bagian yang pertama ini, karena dia ini kan cukup panjang ya, jadi makanya saya bagi dua di VLAN dan trunking ini. Nah untuk bagian yang pertama ini sudah selesai, jadi sampai jumpa di bagian yang kedua dari VLAN dan trunking, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.